dicap produk gagal, bikin studio bangkrut, dan dihujat habis-habisan saat pertama kali rilis. Tapi siapa sangka, waktu membuktikan kalau film-film yang dulu dianggap remeh ini sekarang disembah sebagai mahakarya dunia. Inilah kisah gila di balik 7 film yang sukses membalikkan takdir. For a mystical place called Dry Land. Number 7. Film ini dibuat dengan biaya sekitar 45 juta dolar, tetapi hanya menghasilkan 41 juta dolar di seluruh dunia. Lebih parah lagi, banyak penonton menuduhnya meniru film Indonesia The Raid, meski proses produksinya sebenarnya sudah dimulai lebih dulu. Di balik layar, konflik juga terjadi ketika sutradara aslinya dikabarkan kehilangan kendali atas proses penyuntingan film. Namun setelah masuk ke DVD dan Blu-ray, semuanya berubah. Visual efek slow-mo yang unik dan keputusan Karl Urban untuk tetap memakai helm sepanjang film membuat Dredd perlahan diakui sebagai salah satu film aksi paling underrated sepanjang masa. This isn't a negotiation. It's death. Number 6. Sulit dipercaya, tetapi film ini sempat dianggap proyek kutukan Hollywood. Produksinya tertunda hampir 15 tahun, lokasi syuting harus dipindahkan lintas benua, dan anggarannya membengkak hingga lebih dari 150 juta dolar. Hubungan Tom Hardy dan Charlize Theron bahkan begitu buruk hingga sering memicu ketegangan di lokasi syuting. Saat itu banyak yang yakin film ini akan berakhir sebagai bencana mahal. Namun ketika dirilis, dunia justru menyaksikan salah satu film aksi terbaik yang pernah dibuat. Dengan 90% efek praktis nyata dan 6 kemenangan Oscar, Fury Road kini dianggap mahakarya modern genre aksi. What can I say? By another super blown nitrous. Got there and they had Number 5. Sebelum tayang, media Hollywood sudah mengejek film ini habis-habisan. Anggarannya membengkak hingga 175 juta dolar dan menjadikannya film termahal sepanjang sejarah saat itu. Keadaan semakin kacau ketika badai menghancurkan set raksasa bernilai jutaan dolar di tengah laut Hawaii. Banyak media bahkan menjulukinya sebagai calon kegagalan terbesar Hollywood. Namun waktu berkata lain. Meski sempat dicap bencana, Waterworld akhirnya berhasil menghasilkan ratusan juta dolar secara global dan tumbuh menjadi film kultus yang sangat dicintai, terutama oleh generasi penonton televisi tahun 90-an dan awal 2000-an. Number 4. Saat dirilis tahun 82, film ini dihancurkan tanpa ampun oleh para kritikus. Ada yang menyebutnya menjijikkan, merusak mental, bahkan mempertanyakan kewarasan sutradaranya. Di box office, The Thing juga tenggelam karena harus bersaing dengan E.T., film alien ramah yang jauh lebih disukai publik saat itu. Kegagalan ini bahkan sempat menghancurkan karir John Carpenter di Hollywood. Ironisnya, film yang dulu dibenci itu kini dianggap sebagai salah satu film horor terbaik sepanjang masa, dengan efek praktis monster yang masih terlihat mengagumkan bahkan puluhan tahun kemudian. This is Number 3. Film ini awalnya gagal karena studionya sendiri panik. Mereka memaksa menambahkan narasi suara yang bahkan dibenci Harrison Ford, serta mengubah ending agar lebih mudah diterima penonton. Hasilnya justru membuat banyak orang bingung dan bosan. Blade Runner gagal memenuhi harapan box office dan dianggap terlalu lambat untuk ukuran film fiksi ilmiah. Namun setelah versi tanpa campur tangan studio dirilis bertahun-tahun kemudian, dunia akhirnya melihat visi asli Ridley Scott.
Kini Blade Runner diakui sebagai pelopor genre cyberpunk dan menjadi inspirasi visual bagi ratusan film, anime, hingga video game modern. Big dreamer. Number 2. I want you to hit me as hard as you can. Fight Club adalah contoh sempurna bagaimana sebuah film bisa gagal karena pemasaran yang salah. Studio menjualnya sebagai film berkelahi biasa, padahal isinya adalah satir sosial yang jauh lebih kompleks. Situasinya semakin buruk ketika seorang presenter televisi terkenal membocorkan plot twist terbesar film ini di siaran nasional dan mengajak publik untuk tidak menontonnya. Akibatnya, film ini tampil mengecewakan di bioskop. Tetapi ketika dirilis dalam format DVD, semuanya berubah. Penjualannya meledak, diskusinya menyebar kemana-mana, dan Fight Club kini dianggap sebagai salah satu film paling berpengaruh dan paling ikonik di akhir abad ke-20. But we won't. Sebelum masuk ke posisi pertama, film apa lagi yang awalnya dianggap bencana, tapi sekarang jadi legenda? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena yang berikut ini mungkin adalah contoh paling ekstrim. Sebuah film yang dulu gagal di bioskop, kini justru dianggap sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Number 1. Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a... Sulit dipercaya, tetapi film yang kini menempati peringkat teratas IMDb ini dulunya gagal total di bioskop. Dengan biaya produksi sekitar 25 juta dolar, film ini hanya menghasilkan sekitar 16 juta dolar pada masa awal penayangannya. Judulnya dianggap sulit diingat, durasinya terlalu panjang, dan harus bersaing dengan raksasa seperti Forrest Gump serta Pulp Fiction. Banyak orang bahkan tidak tahu film ini bercerita tentang apa. Namun setelah dirilis dalam bentuk VHS dan terus diputar berulang kali di televisi Amerika, reputasinya tumbuh dari mulut ke mulut. Perlahan tapi pasti, film yang dulu diabaikan ini berubah menjadi salah satu karya paling dicintai dalam sejarah perfilman. Order you to serve 2 life sentences.